Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Yordan. Program studi Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 40 12 30 008. Di sini saya akan merangkup 3 artikel jurnal ilmiah mengenai teknik negosiasi, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Language Entrepreneurship yang diampu oleh Ustazah Musakhihul Hasanah. Teknik negosiasi efektif, insight dari 3 jurnal ilmiah. Ringkasan dari 3 jurnal ilmiah yang saya pilih. Yang pertama, menggabungkan prinsip strategi distributif, integratif, dan psikologi persuasi. Dibuat untuk memimpin, fasilitator, dan praktisi negosiasi. Mengapa negosiasi itu penting? Dari 3 jurnal ilmiah yang saya baca, masing-masing jurnal itu memiliki pengertian masing-masing. Dari jurnal yang pertama dapat saya ambil, yaitu untuk keputusan strategis. Negosiasi menentukan hasil penting, kontrak, sumber daya, dan kemitraan. Kemudian jurnal yang kedua adalah hubungan jangka panjang, pendekatan yang tepat menjaga hubungan sekaligus mencapai tujuan bisnis. Kemudian jurnal yang terakhir, efisiensi dan nilai. Negosiasi efektif mengurangi biaya konflik dan menciptakan nilai bersama. Jurnal pertama yang saya baca adalah jurnal The Art of Principled Negotiation. Inti dari jurnal ini adalah fokus pada kepentingan bukan posisi. Kerangka ini menekankan pemisahan orang dari masalah, fokus pada kepentingan bersama, menciptakan opsi sebanyak mungkin, dan menggunakan kriteria objektif. Pisahkan orang dari masalah, kelola emosi dan persepsi, fokus pada kepentingan, gali alasan di balik posisi, buat pilihan bersama, brainstorm, solusi, multiple. Gunakan kriteria objektif, standar eksternal untuk legitimasi. Studi kasus dari jurnal ini adalah prinsip negosiasi berbasis kepentingan. Contohnya, perusahaan A dan perusahaan B, pemasok, berkontrak ulang. Alih-alih bertengkar soal harga, mereka mengidentifikasikan kepentingan, keberlangsungan pasokan, kualitas, dan fleksibilitas. Hasil, kontrak 3 tahun dengan insentif volume meningkatkan stabilitas dan menurunkan biaya transaksi. Kemudian, jurnal 2 yang saya baca adalah Beyond Win-Win, Distributive, Integrative, Bargaining. Yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah negosiasi distributif, zero sum, fokus pada pembagian sumber daya terbatas. Negosiasi integratif, mencari penciptaan nilai melalui trade-offs, informasi, dan kreativitas. Distributif, cepat, kompetitif, cocok untuk satu isu dan relasi singkat. Integratif, kolaboratif, cocok bila ada yang banyak isu dan hubungan jangka panjang. Kemudian perbandingan dan strategi dari jurnal ini. Yang pertama itu bagaimana memilih strategi, yaitu ada analisis konteks, jumlah isu, hubungan, dan waktu. Kemudian jika sumber daya terbatas, dan time, pressure, distributif. Jika ada kemungkinan trade-off dan hubungan kembali, itu sama dengan integratif. Kemudian, jurnal ketiga yang saya baca tentang teknik negosiasi.
The Psychology of Precision in Negotiation. Fokus pada teknik psikologis yang meningkatkan pengaruh, priming, answering, receptivity, social proof, dan penggunaan narasi. Penelitian menyoroti bagaimana konteks emosional dan bias kognitif memengaruhi keputusan pihak lawan. Answering, tawaran awal, menetapkan kerangka referensi. Reciprocity, konsesi kecil, mendorong balasan kooperatif. Frame dan narasi membimbing isu. Sebagai kesempatan bersama meningkatkan penerimaan. Kemudian teknik psikologis membangun rapport dan mengatasi hambatan. 1. Bangun rapport. Memulai dengan pertanyaan terbuka, dengarkan aktif, refleksikan emosi pihak lain. Kemudian yang kedua, atur answer and frames. Gunakan tawaran referensi dan priming positif untuk mengarahkan persepsi nilai. Yang ketiga, kelola bias. Kenali loss aversion dan confirmation bias, hadirkan bukti objektif untuk meredamnya. Keempat, gunakan reciprocity. Berikan konsesi taktik yang terukur untuk mendorong reciprocation. Kemudian yang terakhir, integrasi dan kesimpulan. Memadukan pendekatan untuk hasil optimal. Dari 3 jurnal yang saya baca, itu dapat digabungkan dalam 3 perspektif. Yang pertama, gunakan prinsip Harvard untuk landasan etis dan struktur diskusi. Kemudian yang kedua, pilih taktik distributif atau integratif berdasarkan konteks, sering kombinasi terbaik. Kemudian yang terakhir, terapkan teknik psikologis untuk mempengaruhi secara etis, answering, reciprocity, dan priming. Sekian 3 jurnal ilmiah yang saya baca dan saya rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.